Seperti biasa ya, pada malam Jumat kali ini gue akan menceritakan 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Cerita pertama ini tentang sebuah kasus di mana kasih sayang seorang ayah kepada anaknya itu dipertaruhkan. Lalu pada cerita kedua ada cerita dari seorang model cantik yang mau dijual ke dark web. Dan yang terakhir pada cerita ketiga ada sebuah kasus yang sampai sekarang belum terpecahkan yang juga memiliki bukti-bukti yang misterius. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pertama, ayah membajak rumah sakit demi anaknya. Pada awal bulan Januari tahun 2015, ada seorang bapak-bapak berusia 59 tahun sedang berlari kencang menuju ke salah satu ruangan ICU yang ada di Tomball Regional Medical Center, Texas, Amerika Serikat. Bapak-bapak ini diketahui bernama George Pickering II. Begitu dia udah sampai di kamar yang dia tuju, hatinya George ini bener-bener kacau dan hancur banget karena di hadapannya sedang terbaring lemas dan tidak sadarkan diri anaknya yang bernama George Pickering III. Sebelum gue lanjut ceritanya ya, demi memudahkan lo untuk memahami cerita ini, gue ubah sedikit nih nama panggilan ayah dan anak ini. Secara mereka mempunyai nama yang sama, yaitu George Pickering. Untuk ayahnya, gue sebut namanya sebagai Pickering. Untuk anaknya, gue sebut namanya sebagai George. Sekarang, balik lagi ke ceritanya. George, sang anak yang waktu itu berusia 27 tahun, sedang dirawat di sebuah ruangan ICU dengan seluruh kabel menempel di tubuhnya. Kabel ini bukanlah sembarang kabel, melainkan berbagai macam alat medis atau life support yang berfungsi menunjang kehidupannya George. Nah, ini bukanlah yang pertama kalinya. Beberapa tahun yang lalu, George pernah masuk rumah sakit juga dengan kondisi sakit yang parah. Tapi untungnya waktu itu dia sembuh. Untuk kali ini berbeda. George beberapa hari yang lalu tiba-tiba aja mengalami kejang-kejang, stroke mendadak, lalu tidak sadarkan diri. Keluarganya membawa George ke rumah sakit dong. Dan setelah pemeriksaan, dokter menyimpulkan kalau George sekarang menjadi vegetative brain dead. Vegetative brain dead, buat yang belum tahu, adalah sebuah kondisi medis di mana pasien itu mengalami kerusakan otak yang serius sampai-sampai otaknya itu tidak berfungsi lagi. Tapi badannya masih hidup. Karena otaknya sudah tidak berfungsi, otomatis si pasien tidak bisa berinteraksi, tidak ada aktivitas otak, tidak bisa berpikir. Pokoknya minim sekali tanda-tanda kehidupan. Walaupun begitu, organ tubuh yang lainnya seperti jantung, paru-paru, lambung, dan sebagainya masih berfungsi secara normal. Kalau gua boleh persingkat ya, vegetative brain dead itu bagaikan orang yang badannya masih hidup, tapi otaknya sudah meninggal. Ketika Pickering sang ayah ya sedang memeluk sayang anaknya yang terkapar lemas tidak berdaya, dokter masuk nih dan menjelaskan lebih detail kondisinya George. Pas itu dokter bilang kalau kondisinya George itu udah parah banget sampai-sampai tidak punya harapan hidup lagi. Kata dokter juga, George pada dasarnya ini sudah meninggal. Satu-satunya yang membuat George sekarang masih bertahan hidup adalah karena dia dipasangin banyak life support atau alat medis gitu di seluruh tubuhnya. Kalau life support ini dicabut, maka George bakalan meninggal dunia. Kalau udah begini, mungkin ada baiknya keluarga mempersiapkan diri untuk kemungkinan yang terburuk. Walaupun begitu, Pickering kekeh kalau dia ingin anaknya ini dirawat dulu untuk sementara. Dia masih percaya kalau anaknya ini somehow kondisinya bakalan membaik dan sembuh lagi, sama seperti kejadian beberapa tahun yang lalu. Dokter yang mendengar ini memaklumi pendapatnya Pickering dan untuk beberapa minggu ke depan dirawatlah George di rumah sakit. Pada awal masa-masa George dirawat, keluarganya pada masih semangat nih ya bergantian menjaga dan menemani dia. Tapi beberapa minggu berlalu nggak ada kemajuan nih yang signifikan. Waktu itu dokter bilang ke ibunya George yang bernama Fulana dan adik laki-lakinya George yang bernama Fulano bahwa nasibnya George itu udah final. Dokter selama ini udah berusaha yang terbaik, tapi tetap aja dia nggak bisa disembuhkan. Secara pada dasarnya, dia sudah meninggal. Lagi, satu-satunya yang membuat George masih bertahan hidup adalah life supportnya ini. Dokter menekankan mungkin lebih manusiawi kalau George sebaiknya meninggal aja daripada hidup dengan life support tanpa ada harapan untuk sembuh. Ibu Fulana dan Fulano yang mendengar statement dari dokter ini pasrah aja ya. Mereka paham betul lah kalau dokter udah berusaha yang terbaik dan juga ingin George itu sembuh. Cuman mungkin karena kondisinya George udah kelewat parah banget, udah nggak ada lagi nih yang bisa dilakukan selain
mengikhlaskan dia. Ya udah deh, Ibu Fulana dan Fulano menerima berita ini dengan lapang dada dan mulai mempersiapkan dokumentasinya. Waktu itu, Fulano memasukkan George ke daftar donor organ, sedangkan Ibu Fulana mempersiapkan surat-surat untuk kematian dan juga pemakamannya George. Ibu Fulana juga menelepon Pickering, suami dan ayahnya dari George ya, untuk memberitahu kabar ini. Ibu Fulana bilang kalau sebentar lagi life supportnya George itu bakalan dicabut. Sebentar lagi, George bakalan meninggal dunia. Pickering yang mendengar berita ini bukannya lapang dada, tapi malah murka. Dia bilang sambil teriak ya, jangan cabut life support anak gue. Jangan bunuh anak gue. Teleponnya pun langsung ditutup, kayak dibanting gitu sama Pickering. Nah, Ibu Fulana yang kena omelannya Pickering, ini paham lah ya. Pickering ini tipikal bapak-bapak yang laki banget, yang badannya gede, yang emosinya juga menggebu-gebu. Pas Pickering tahu anaknya bakalan meninggal, dikabarinnya lewat telepon, ya wajar lah ya kalau dia teriak-teriak marah-marah. Beberapa saat kemudian, dokter udah siap nih untuk mencabut life supportnya George. Seluruh dokumentasi juga sudah disiapkan oleh Ibu Fulana dan juga Fulano. Pas mau dicabut, tahu-tahu muncul suara keributan dari depan bangsal ICU. Dokter yang mau cabut ini perhatiannya teralihkan dong. Dokter keluar kamar dan ternyata di depan bangsal ICU ada Bapak Pickering lagi berusaha masuk, tapi ditahan oleh security. Waktu itu security menahan Bapak Pickering karena pertama dia bau alkohol dan terindikasi sedang mabok. Kedua, moodnya Bapak Pickering ini itu agresif banget, kayak orang yang marah-marah, ngamuk, murka, berkata kasar. Pokoknya wah, senggol bacok parah lah. Dokter waktu itu langsung berusaha menenangkan situasi nih. Dia bilang ke Bapak Pickering ya, Bapak boleh aja masuk nih ke sini asalkan Bapak tenang dulu. Bukannya tenang ya, Pickering ini malah mengambil pistol dari belakangnya dan langsung menodongkan pistol ini ke dokter dan security. Dokter dan security langsung diem, langsung kicep ya, karena wah, tumben-tumben aja nih ada keluarga pasien datang ke rumah sakit bawa pistol. Pas itu semua orang yang ada di bangsal ICU pada memberi jarak tuh ya, membiarkan Bapak Pickering itu perlahan-lahan masuk ke kamar ICU-nya George. Begitu sampai di kamar ICU, Pickering langsung menggoyang-goyangkan badannya George ya, berharap George bakalan segera bangun. Pickering kayak memohon-mohon gitu kepada George untuk segera sembuh. Ibu Fulana yang juga ada di bangsal ICU kondisinya semakin emosional ya. Dia nangis tuh karena harapannya dia adalah mengikhlaskan George dengan damai nih. Ini malah bapaknya datang ke kamar ICU bawa pistol. Ibu Fulana mau masuk tuh ke kamar ICU untuk menenangkan Pickering. Cuman baru beberapa langkah aja, dia langsung dibentak sama Pickering. Dokter dan security pun juga pelan-pelan tuh kayak mau masuk ke kamarnya George, berusaha membujuk Pickering untuk tenang dulu. Tapi Pickering nggak mau tenang. Dia malah kayak menodong pistolnya ke semua orang sambil membentak, selangkah lagi lo masuk ke sini, lo yang bakalan gue tembak mati. Dirasa Pickering nggak bisa dibujuk ya, pihak rumah sakit akhirnya menelpon polisi dan bilang kalau di sini sekarang ada situasi penyanderaan. Selama 3 jam selanjutnya, Pickering sambil duduk di sebelah kasurnya George ya. Ini tangan kanannya megang pistol dan tangan kirinya menggenggam tangannya George. Dia berdoa, memohon, nangis, bener-bener frustasi banget lah. Di satu sisi lain, dia sadar kalau apa yang dia lakukan ini itu tidak akan membuat kondisinya George membaik. Tapi di satu sisi juga dia nggak mau nih kehilangan anaknya. Sementara itu di luar rumah sakit udah ada pasukan SWAT bersenjata lengkap, udah siap nih mau masuk ke ruang ICU untuk mengamankan Pickering. Polisi waktu itu hadir lagi ya untuk negosiasi dengan Pickering. Polisi kayak ngasih kesempatan terakhir ke Pickering untuk menyerahkan diri secara baik-baik karena sebentar lagi SWAT bakalan masuk. Walaupun begitu, Pickering ini kayak mengabaikan kehadiran polisi. Tangan kanan dia masih menodong pistol ke arah pintu masuk dan tangan kirinya itu masih menggenggam erat tangannya George. Dan Pickering masih memohon, berdoa, menangis, berharap kalau George segera sadar. Polisi yang terabaikan ini pun keluar kamar dan memberikan sinyal kepada tim SWAT untuk masuk tuh mengamankan Pickering. Gak lama kemudian tim SWAT pun masuk dengan cepat dan langsung menodongkan senapan mereka semua ke Pickering. Pas itu pikirannya Pickering itu semakin buyar ya. Anak gue sakit parah nih, sebentar lagi mau dibuat meninggal. Ini gue lagi ditodong sama tim SWAT nih, gue bakalan masuk penjara. Gue bisa aja sih ya nekat, tapi malah nanti gue juga kena tembak. Wah pokoknya mumet lah ya. Pas lagi pasrah dan juga mumet begini, keajaiban terjadi dong. Pas itu Pickering ngerasa kalau tangannya George ini kayak meremas balik tangannya Pickering. Pickering terkejut dong dan dia langsung melihat ke George. Pas momen ini Pickering ngeliat kalau George itu kayak berusaha membuka matanya dan berkata sesuatu. Di momen ini juga Pickering langsung teriak kegirangan.
Dia bilang, "Wah, anak gua masih hidup, anak gua masih hidup." Pickering lalu memeluk anaknya dan menyerahkan dirinya dengan damai ke polisi dan tim SWAT. Selagi Pickering dibawa keluar oleh tim SWAT, dokter langsung masuk tuh dan memeriksa kondisinya George. Dan bener banget, George perlahan-lahan sadar. Dokter pun langsung melakukan prosedur pengobatan selanjutnya supaya George bisa benar-benar pulih. Beberapa hari kemudian, George yang masih dirawat ini kondisinya sekarang udah pulih dan semakin hari semakin membaik. Meanwhile, Pickering ditangkap polisi dan juga diadili. Waktu itu, Pickering dituntut atas perbuatannya yang membawa senjata api ke rumah sakit, ancaman pembunuhan, dan juga penyanderaan. Pickering menerima seluruh tuntutan atas kasusnya dengan ikhlas. Dia udah bodo amat lah ya dengan permasalahan hukum. Yang penting anak gue itu nggak jadi dibuat meninggal dan berangsur-angsur membaik. Hakim pun memutuskan bahwa kasusnya Pickering ini dilakukan atas dasar faktor emosional yang kuat. Keluarga Pickering juga bersaksi bahwa tidak ada niatan Pickering untuk membunuh siapapun, walau dia emang menodong pistolnya ke banyak orang. Keluarganya kayak memberikan pembelaan bahwa apa yang dilakukan Pickering didasari oleh kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya, yang emang caranya salah, tapi niatnya baik kok. Oleh sebab itu, kasusnya Pickering pun ditutup dan dia hanya dijatuhi hukuman 10 bulan penjara atas keributan yang dia sebabkan. Kedua, model dari Deep Web. Pada tahun 2017 di London, UK, ada seorang wanita berusia 20 tahun yang bernama Chloe Ayling. Pada tahun tersebut, dia ingin mencoba nih keberuntungan dia di dunia permodelan. Seperti yang kita tahu, tingkat persaingan di dunia permodelan ini tuh tinggi banget. Karena di London sendiri, itu banyak juga wanita-wanita cantik dan juga unik. Otomatis, Chloe agak sedikit kesulitan ketika meniti karirnya. Walaupun begitu ya, dia terus melakukan modeling dan terus berusaha sekuat tenaga sampai akhirnya dia masuk ke dalam sebuah agensi modeling. Lalu pada bulan Maret tahun 2017, Chloe mendapatkan telepon dari agensinya. Di dalam telepon ini, agensinya bilang kalau Chloe baru aja mendapatkan job nih untuk sesi pemotretan di kota Paris, Prancis. Di sana dia bakalan difoto-foto oleh seorang fotografer yang bernama Lucas Herba. Chloe seneng banget dong mendapatkan job ini karena ini pertama kalinya dia mendapatkan job modeling yang sekiranya itu besar dan menjanjikan. Apalagi ya, Chloe paham betul kalau Paris ini itu adalah sebuah icon fashion di dunia. Siapa tahu aja setelah job ini dia bakalan dapat job yang lebih besar lagi. Sayangnya, entah karena alasan apa, setelah selesai melakukan sesi fotografi di Paris, agensinya ini nggak seneng dengan foto yang dihasilkan. Chloe dan Lucas yang mendengar review ini tidak begitu memikirkannya karena ya namanya juga job. Kadang ada yang untung, kadang juga ada yang buntung. Lalu pada bulan Juli tahun 2017, Chloe lagi-lagi mendapatkan panggilan dari agensinya. Pas Chloe angkat, ternyata yang menelepon ini adalah Lucas, si fotografer. Chloe awalnya rada bingung, kok tumben Lucas yang telepon? Bukannya biasanya ada manajer ya yang kotak-kotakan dengan para model? Lucas menjawab, "Well, biasanya sih emang begitu, tapi kali ini enggak karena gue punya job eksklusif buat lo." Lucas lebih lanjut lagi menjelaskan kalau dia punya job khusus untuk Chloe dan lokasinya itu ada di kota Milan, Italia. Dan kali ini bakalan pecah banget acaranya. Wah, seneng banget dong ini Chloe ya. Dia menerima job dari Lucas dan singkat cerita, Chloe berangkat sendirian tuh ke kota Milan, Italia. Begitu Chloe udah sampai di lokasi, Chloe ini merasa agak aneh. Ini tumben banget studio fotonya kok rumah biasa aja ya. Biasanya kan kalau ada sesi fotografi itu dilakukan di kantor, galeri, di kafe, atau tempat-tempat yang menarik lah. Ini alamat yang dikasih Lucas kok malah rumah yang kesannya tuh biasa aja ya. Terlebih lagi adalah tidak ada yang menyambut kedatangan Chloe. Biasanya kalau ada model atau ada tamu kan sering tuh ada orang atau resepsionis yang menyambut dan mempersilahkan masuk. Ini malah nggak ada orang sama sekali. Diketok-ketok pintunya juga, ini nggak ada yang jawab. Ini aneh nih. Chloe pun menelpon Lucas lagi karena siapa tahu ada kesalahpahaman nih. Pas lagi nungguin teleponnya diangkat, tiba-tiba aja ada dua orang pria misterius yang menggunakan topeng langsung menyergap Chloe. Dua pria ini kayak langsung merangkul Chloe, menutup mulutnya, dan yang lebih parahnya lagi adalah kayak menyuntikkan obat bius gitu ke pergelangan tangannya Chloe. Gak lama kemudian, Chloe langsung tidak sadarkan diri. Pas tengah sadar, Chloe kayak terbangun dengan posisi meringkuk gitu di tempat yang gelap dan sempit. Secara jelas juga dia mendengar ada mesin mobil. Pas ini dia langsung ngeh kalau Chloe ini udah disekap dan disimpan di bagasi mobil. Dia berusaha dong menganalisa sekitarannya dan di sini dia langsung merinding karena selain ada dirinya,
Di bagasi mobil ini juga ada sebuah koper yang cukup besar. Dia merinding karena di pikirannya dia, kayaknya sebentar lagi dia bakalan dibunuh dan dimasukkan ke dalam koper itu. Gak lama kemudian mobilnya ini berhenti dan pas itu tiba-tiba aja pintu bagasinya terbuka. Pas Chloe melihat ke orang yang membuka pintu bagasi, ternyata orang yang menculik Chloe adalah Lucas dan adiknya Lucas yang nantinya diketahui bernama Michael Herba. Chloe pun langsung dibawa masuk ke sebuah kabin gitu yang ada di peternakan. Di dalam sana, Lucas dan Michael memperkenalkan dirinya bahwa mereka ternyata adalah anggota geng kriminal yang berasal dari dark web yang bernama The Black Death. Buat yang belum tahu, dark web itu adalah sebuah semacam area atau sebuah situs yang ada di internet gitu, yang isinya adalah hal-hal yang sangat tabu untuk dibicarakan. Entah itu pembunuhan, jual beli obat-obatan terlarang, atau segala macam aktivitas bentuk kriminal yang di luar akal sehat lah. Lucas waktu itu bilang ke Chloe kalau dia sebentar lagi bakalan dijual ke sebuah acara lelang yang ada di dark web untuk dijadikan budak. Pembelinya ini biasanya adalah konglomerat dari Timur Tengah yang bakalan mengoper budak mereka ke teman, kolega, atau sanak saudara. Dan kalau mereka udah bosan dengan budaknya, mereka bakalan memberikan budaknya ini ke singa atau harimau peliharaan mereka untuk dimakan hidup-hidup. Kalau Chloe berusaha kabur, dia bakalan langsung dibunuh oleh Lucas dan Michael. Nah, kalau Chloe mau selamat, agensinya Chloe mesti mentransfer uang ke Lucas dan Michael sebanyak 300.000 euro atau senilai sekitar 5 miliar rupiah sebagai tebusan. Merinding dong Chloe mendengar hal ini. Mau nggak mau, dia untuk sementara waktu nurut aja dulu. Agensinya Chloe yang menerima kabar bahwa dia telah diculik dan meminta tebusan langsung dong ya melaporkan ke polisi di Inggris dan juga polisi yang ada di Italia. Langsung tuh dilakukan investigasi dan polisi di Italia menemukan bahwa rumah yang tadinya didatengin Chloe ternyata adalah rumah kosong, rumah random yang besar kemungkinan ini semua tuh itu udah direncanakan. Sayangnya adalah polisi di Italia tidak menemukan petunjuk sekiranya kemana Chloe dibawa pergi. Investigasinya pun sekarang menjadi terhambat. Nah, untuk beberapa hari ke depan, Chloe sadar kalau dirinya tuh diculik dan sedang sulit untuk ditemukan. Karena hal ini, dia mencoba tuh untuk menggoda-goda Lucas supaya dia tuh agak lunak hatinya, supaya tergerak nih jiwa kemanusiaannya. Dan bener banget dong ya, Lucas yang tadinya mengancam Chloe, yang tadinya galak kepada Chloe, sekarang malah berteman. Bahkan dalam cuplikan CCTV ini, Lucas sempat mengajak Chloe jalan-jalan untuk beli sepatu dan juga supply untuk bertahan hidup. Pada saat diajak jalan-jalan sama Lucas, Chloe bisa aja kabur atau berteriak, tapi dia tidak melakukannya karena sekali lagi, kalau Chloe berusaha kabur, dia bakalan langsung dibunuh. Maka dari itu, Chloe walaupun sekarang dia bisa jalan-jalan dengan Lucas, dia nggak mau kabur tuh. Dia nunggu momen yang tepat dulu. Hari demi hari pun berlalu dan uang tebusannya Chloe ini masih belum juga dikirim nih oleh agensinya. Karena kesal ya, pada tanggal 17 Juli tahun 2017, sekitaran 6 hari setelah Chloe diculik, Lucas membawa Chloe ke konsulat Inggris yang ada di Italia. Waktu itu, Lucas menyuruh Chloe untuk meminta uang tebusan ke konsulat Inggris dan secara spesifik mesti bilang ke konsulat Inggris ini bahwa Lucas ini adalah temannya Chloe, bukan penculiknya. Dirasa ini adalah momen yang tepat, Chloe pun pura-pura tuh menyanggupi permintaannya Lucas. Lalu di hadapan konsulat Inggris, Chloe menceritakan semuanya, termasuk juga ceritanya Lucas, Michael yang udah menculik dan menyekap dia selama beberapa hari. Alhasil, Lucas dan Michael itu langsung ditangkap dan ditahan. Tapi termasuk juga Chloe. Jadi mereka bertiga semuanya itu ditahan karena konsulat Inggris itu nggak gampang percayaan. Mereka mau menginvestigasi lebih lanjut apa yang sebenarnya terjadi. Pada saat proses interogasi, Chloe menceritakan tuh kalau dia diculik sama Lucas dan Michael. Tapi pada saat proses interogasi juga, Lucas dan Michael bilang kalau mereka berdua itu hanya pura-pura menculik Chloe. Semua ini hanyalah sekedar trik marketing belaka untuk mendongkrak popularitasnya Chloe. Jadi ada dua sisi dari cerita ini nih, dan polisi terus menginvestigasi sekiranya dasar kasus ini tuh apa. Nah, karena Lucas dan Michael dianggap berbahaya dan merupakan juga calon pelaku, mereka untuk sementara waktu itu ditahan dulu. Sedangkan Chloe karena dianggap tidak berbahaya dan merupakan korban, dia akhirnya dibebaskan, tidak ditahan lagi. Nah, selama beberapa waktu ke depan, bener banget dong, popularitasnya Chloe itu meningkat. Dia diundang ke berbagai macam media untuk interview, podcast, terus juga banyak lah pokoknya ya.
Di sana dia menceritakan kembali tuh pengalaman dia ketika diculik oleh Lucas dan Michael. Publik yang mendengar cerita Chloe juga terbagi menjadi dua sisi nih. Di satu sisi ada yang percaya bahwa Chloe merupakan korban penculikan. Di satu sisi lain beranggapan kalau ini semua adalah strategi marketingnya Chloe supaya dia jadi semakin terkenal. Well, walaupun Chloe mendapatkan serangan tuduhan dari media massa dan juga netizen, dia bilang, santai aja lah. Ketika dia dimintai komentar, dia selalu bilang, tungguin aja, nanti juga fakta bakalan terungkap. Setahun pun berlalu dan kasusnya Lucas dan Michael ini akhirnya naik ke pengadilan. Pas pengadilan, dari hasil investigasi ternyata Lucas dan Michael terbukti bersalah atas kasus penculikan dan penyekapan Chloe. Ketahui juga motif mereka berdua melakukan aksi ini adalah karena mereka membutuhkan uang. Selain itu juga pengakuan mereka bahwa mereka berdua anggota dari geng kriminal yang ada di dark web yang bernama The Black Death dan juga ancaman Chloe yang itu semualah pokoknya, itu semua adalah palsu, hoax. Dari hasil pengadilan ini juga Lucas dan Michael dijatuhi hukuman 16 tahun 9 bulan penjara. Pertama, selamatkan dia. Pada tahun 2011, ada seorang wanita yang bernama Rebecca Zahau yang berprofesi sebagai perawat dan tinggal di salah satu wilayah paling elit di Amerika Serikat. Wilayah tersebut bernama Ocean Boulevard Beach House Mansion yang ada di California, USA. Diketahui sebelum dia hidup di perumahan yang elit ini, Rebecca memiliki hidup yang penuh perjuangan. Dia dilahirkan di negara Myanmar dan sepanjang hidupnya, dia pernah tinggal di beberapa negara seperti Nepal, Jerman, dan lain sebagainya demi mencari rezeki. Sampai akhirnya dia ketemu dan menikah dengan seorang pria bernama Neil Nalepa. Setelah menikah, mereka berdua beserta dengan keluarganya pada akhirnya pindah dan tinggal di USA. Namanya juga pernikahan, pasti ada yang namanya keributan. Entah karena alasan apa pernikahan mereka berdua itu jadinya break dulu. Nggak cerai, tapi break. Kayak macam orang pacaran lah. Pada saat break ini, Rebecca berpacaran dengan pria lain yang bernama Jonah Shacknai. Jonah diketahui adalah seorang CEO dari perusahaan Medicis Pharmaceutical dan dikenal sebagai salah satu orang terkaya di California. Jonah juga adalah seorang duda yang mempunyai 3 orang anak. Nah, hubungannya Rebecca dan Jonah ini bisa dibilang dipertanyakan oleh seluruh anggota keluarga. Anak-anaknya Jonah pada nggak seneng mereka berpacaran. Kayak nggak terimalah kalau Jonah ini udah move on berpacaran dengan wanita lain. Keluarganya Rebecca juga merasa aneh dengan Rebecca. Kayak, lo sama suami lo break. Secara hukum itu lo masih nikah loh, nggak cerai. Terus lo pacaran sama orang lain, tapi lo masih nikah, tapi lo lagi break. Kayak aneh aja gitu. Selain itu juga, orang-orang yang melihat Rebecca dan Jonah ini pacarannya tuh kayaknya kayak kaku ya. Menurut kesaksian keluarga dan teman-teman, mereka berdua saling mengakui kalau mereka tuh berpacaran, tapi tingkah laku mereka kayak awkward aja gitu loh. Kayak nggak mesra, kayak nggak bercandaan, dan kayak nggak saling godain. Padahal mereka kan pacaran dan udah 3 tahun loh pacarannya. Walaupun dicibirin banyak orang, Rebecca akhirnya membuktikan keseriusan hubungannya dia dengan Jonah. Pada bulan Februari tahun 2011, dia akhirnya menceraikan suaminya, Neil. Selain itu juga, Rebecca mulai bertanggung jawab untuk mengasuh anaknya Jonah yang paling kecil yang masih berumur 6 tahun yang bernama Max. Sampai pada tanggal 11 Juli tahun 2011, Rebecca seperti biasanya lagi stay di rumahnya Jonah bareng Max. Waktu itu Jonah kayak menitipkan Max kepada Rebecca. Jadi Rebecca hari itu kayak ngasuh Max nih. Pas hari itu juga Rebecca kedatangan adik perempuannya yang bernama Sina. Entah gimana kejelasannya, pas Rebecca lagi di kamar mandi, dia mendengar suara benda besar gitu kayak jatuh, kayak gedebuk tapi keras banget. Rebecca mencari dong sumber suaranya dan ternyata benda besar yang jatuh tadi itu adalah Max. Diduga Max jatuh dari balkon yang ada di lantai 2 ini. Rebecca berusaha tuh menolong Max, cuman dia sekarang kayak terkapar, tidak sadarkan diri, tidak responsif, dan minim sekali tanda-tanda kehidupan. Ya udah deh, Rebecca dan Sena langsung menghubungi 911 untuk memanggil ambulans. Begitu ambulans datang, mereka bertiga langsung pergi ke rumah sakit. Begitu sampai di rumah sakit, Jonah, bapaknya Max, langsung dikabarin dan langsung juga nih OTW ke rumah sakit. Setelah diperiksa dokter, diketahui Max mengalami cedera parah. Tulang punggungnya mengalami kerusakan. Tulang wajahnya juga hancur dan sangat sulit bernafas karena tulang rusuknya itu juga
hancur lebur. Belum ada diagnosis yang pasti nih mengenai kondisinya Max, apakah dia bakalan selamat atau enggak. Yang jelas, dokter udah sebisa mungkin menstabilkan kondisinya Max dan sekarang semuanya hanya bisa menunggu. Begitu keadaannya udah agak tenang, Rebecca dan Shayna izin pulang nih ke rumahnya Jonas. Pas ini ya Rebecca galau dan nangis jadi-jadinya karena dia merasa bersalah. Dia merasa bertanggung jawab atas apa yang terjadi kepada Max. Hari pun berlalu dan pada esok harinya Rebecca ngedrop Shayna di airport untuk balik lagi ke rumahnya dia yang ada di kota Missouri, USA. Sekaligus juga di airport Rebecca menjemput adiknya Jonah yang bernama Adam. Ketahui Adam sengaja terbang dari rumah keluarganya demi menjenguk Max. Secara Adam ini kan bisa dibilang omnya Max nih. Dia khawatir juga nih dengan keadaannya Max. Begitu udah dijemput, Adam dan Rebecca balik lagi ke rumah sakit untuk ngecek keadaannya Max. Lalu pada malam harinya, Jonah memutuskan untuk tidur di rumah sakit untuk menemani Max. Sementara itu, Rebecca dan Adam ini pulang lagi ke rumahnya Jonah. Malam itu ya nggak banyak interaksi yang mereka lakukan. Mereka kayak mau ngobrol tapi lagi sama-sama terpukul. Jadinya ya diem-dieman aja. Begitu sampai di rumahnya Jonah, Adam langsung pergi tidur di kamar tamu. Sedangkan Rebecca juga langsung pergi tidur di kamar master bedroom. Nah, yang mereka tidak ketahui adalah pada malam itu tragedi misterius bakalan terulang lagi. Besok paginya, sekitaran tanggal 13 Juli tahun 2011, pada jam 6.45 pagi, Adam yang baru aja bangun tidur ini ngetok kamarnya Rebecca. Adam pengen ngajak Rebecca untuk balik lagi nih ke rumah sakit jenguk Max. Karena ketokan pintunya nggak dijawab ya, Adam pelan-pelan masuk tuh ke kamarnya Rebecca. Pas dia masuk ke kamar, dia merasa aneh. Kok Rebecca nggak ada nih di dalam kamar? Selain itu juga, kok pintu balkon di kamar ini kebuka? Adam pelan-pelan samperin balkon kamarnya Rebecca. Dan begitu udah dekat, dia langsung tersentak kaget, panik, dan wah, nggak tahu mesti ngapain. Begitu Adam udah mulai sadar lagi, dia langsung lari ke kamarnya, mengambil handphonenya dan menghubungi 911. Berikut adalah cuplikan dari teleponnya Adam. Emergency, what are you reporting? Yeah, I got a girl hung herself in the guest house of, it's on Ocean Boulevard across from the hotel, same place that you came and got the kid yesterday. Okay, sir, what is the address? I'm not sure. Let me call you back. Okay, sir, is she Yeah. still alive? I don't know. Okay. Sir, are you there? Are you alive? Hello. You came here yesterday to pick up a little boy. Okay, sir, I wasn't working yesterday. I don't know what you're talking Check your about. records. Sir, I checked all of the records yesterday. I can't find anything on Ocean Boulevard. Can you tell me what the address is? I'm looking. Oh, fuck. Come on. Fire medical emergency? Coronado with a transfer. Go ahead, sir. Okay. Hi, Got a lady that's hung herself. what's the address? 1043 Ocean Boulevard. 1043 Ocean Boulevard? Yeah. Okay, what's wrong? She hung herself, man. I woke up. Okay, is this a house? It's a house. Yeah. Okay, how old is she? I'd say about 30. 30? Okay. When was the last time you saw her? Last night. Okay, is she beyond help? Well, give me some. I'm compressing her chest right now. Okay, hold on. So, What's what's your name? Adam Shackner. Okay, I have help on the way. What's your cell phone number? Is it 901? Okay, listen to me. Help is coming right now, okay? And Peter, you're on the way? Yes, we are. Okay, and you're right there with her. Did you cut her down? Yes, I did. Okay, just stay with me. Ternyata apa yang dilihat Adam pas dia ngecek balkon adalah dia menemukan Rebecca dengan kondisi telanjang bulat tergantung di balkon kamar. Adam yang melihat Rebecca tergantung ini bingung ya, kayak mesti ngapain dulu nih. Dia pun balik lagi ke kamar dan menelpon 911. Sambil teleponan, Adam berusaha menurunkan Rebecca. Pas itu dia membuka tali ikatan yang menggantung Rebecca. Begitu Rebecca udah turun, Adam langsung mencoba melakukan pertolongan pertama. Tapi tetap aja nggak ada tanda-tanda kehidupan dari Rebecca. Dia coba terus-terusan sampai akhirnya polisi dan ambulans itu tiba di rumahnya Jonah. Tugas medis langsung mencoba mengambil alih situasi ini dan juga mencoba untuk menyelamatkan Rebecca. Tapi sayangnya begitu dicek kembali, nggak ada yang bisa mereka lakukan. Rebecca tidak bisa diselamatkan dan dinyatakan meninggal dunia. Polisi pun langsung mengamankan TKP dan membuka investigasi untuk mengetahui
apa yang sebenarnya terjadi. Nah, dari hasil investigasi, ada beberapa temuan polisi yang terbilang aneh dan menarik nih. Jadi, hipotesis pertama adalah Rebecca sendiri yang menggantung dirinya. Secara pada malam itu dia sendirian kan di kamar, tapi hipotesis pertama ini agak diragukan karena Rebecca ditemukan selain tergantung, dia juga dalam kondisi terikat. Jadi Rebecca tuh ditemukan dengan kondisi tergantung dengan telanjang bulat ya, dan tangan kakinya tuh bener-bener terikat. Tangannya Rebecca ini terikatnya tuh di belakang, di punggungnya. Selain itu juga terdapat kaos putih yang mengikat dan menutup mulutnya Rebecca. Kalau kondisinya Rebecca begitu, besar kemungkinan Rebecca tuh dibunuh dan dibuat seakan-akan menggantung dirinya sendiri. Secara gak mungkin dong orang yang tangan, kaki, dan mulutnya terikat itu bisa menggantung dirinya sendiri. Ditambah lagi ada semacam kain putih tuh di mulutnya, kayak gimana coba ya si Rebecca tuh melakukan itu semua sendirian. Walaupun begitu, ketika polisi mengkanvas kamarnya Rebecca, mereka tidak menemukan sedikit pun jejak DNA orang lain selain Rebecca. Polisi juga tidak menemukan tanda atau indikasi kemungkinan pelaku menghapus jejak DNA. Bisa dibilang Rebecca benar-benar sendirian pada saat malam di mana dia meninggal. Selain itu juga, polisi menemukan sebuah pesan misterius dan benda yang terbilang aneh di kamarnya Rebecca. Ketika polisi memeriksa pintu kamarnya Rebecca, mereka menemukan ada semacam pesan kriptik gitu, pesan misterius gitu, yang bertuliskan "She save him. Can you save her?" Yang kalau diubah ke bahasa Indonesia artinya adalah dia, wanita, menyelamatkan dia, pria. Bisakah kamu menyelamatkannya, wanita? Ahli tulis tangan mencoba nih ya untuk mencari siapa orang yang menulis pesan misterius ini, tapi mereka tidak bisa menemukan kesimpulan yang pasti. Lalu benda aneh selanjutnya yang ditemukan di kamar Rebecca adalah beberapa buku tentang ilmu sihir. Ini bisa terbilang aneh karena pertama, ini buku tentang ilmu sihir. Itu sendiri itu pun juga udah cukup aneh nih ya. Lalu yang kedua, Rebecca dikenal sebagai orang yang religius, yang terbilang sering banget pergi ke rumah ibadah. Kayak nggak nyambung aja gitu. Orang yang rajin beribadah tapi menyimpan atau mempunyai buku tentang ilmu sihir. Lalu yang ketiga, di dalam buku ilmu sihir ini ada beberapa halaman yang ditandain. Pas dibuka, isinya adalah semacam ritual sihir gitu. Dan juga gambar dari seorang wanita telanjang, terikat, dan juga digantung. Karena banyak keanehan ini, polisi pun semakin giat lagi melakukan investigasi. Nah, satu-satunya orang yang berada di satu tempat yang sama di malam Rebecca meninggal dunia adalah Adam. Adam pun akhirnya masuk ke ruang interogasi. Hasil dari interogasi Adam bisa dibilang sulit untuk dipercaya karena menurut kesaksian dia, semalaman dia tuh menghabiskan waktu di kamarnya, tidur-tiduran, dan akhirnya ketiduran. Dia juga tidak memiliki saksi untuk memvalidasi alibinya. Polisi pun melakukan tes poligraf atau tes kejujuran kepada Adam, dan hasilnya ternyata kurang meyakinkan. Jadi apakah Adam itu bohong atau jujur, itu tes poligraf pun juga nggak tahu nih. Walaupun begitu, Adam tidak langsung dijadikan pelaku karena lagi-lagi tidak ditemukan DNA-nya Adam di kamar Rebecca. Satu-satunya jejak DNA yang ditemukan di kamarnya Rebecca adalah DNA-nya Rebecca sendiri. Bisa dibilang ya tidak ada bukti langsung yang menjadikan Adam sebagai pelakunya. Karena minimnya petunjuk dan juga minimnya bukti, pada tanggal 2 September tahun 2011, polisi pun akhirnya menyimpulkan kalau Rebecca sendirilah yang menggantung dirinya. Walaupun begitu, keluarga Rebecca tidak menerima keputusan polisi ini. Keluarganya Rebecca pun meminta untuk dilakukan otopsi ulang dengan menggunakan dokter yang lain. Hasil dari otopsi yang kedua ini adalah ditemukan beberapa bukti kekerasan seksual di jenazahnya Rebecca, luka memar di kepala akibat benda tumpul, dan juga luka di leher akibat cekikan. Selain itu juga, keluarga Rebecca juga menyewa detektif swasta, dan ketika detektif ini menginvestigasi kasusnya, dia menemukan beberapa informasi yang menarik nih. Ternyata Adam diketahui bekerja sebagai operator kapal laut, di mana Adam familiar dengan simpul atau ikatan tali secara dia kerja di kapal laut. Tapi tetap aja temuan-temuan ini itu tidak bisa menjadikan Adam sebagai pelaku. Jadi masih belum ada nih bukti yang membuat Adam itu adalah pelakunya. Sampai pada bulan April tahun 2018, hakim memutuskan kalau Adam bertanggung jawab atas kematiannya Rebecca. Ingat ya, bertanggung jawab, bukan pelaku. Jadi rada aneh nih keputusannya. Pas itu Adam diharuskan memberikan kompensasi kepada keluarganya Rebecca sebanyak $5 juta atau senilai 77 miliar rupiah. Walaupun begitu, Adam mengajukan adu banding dan akhirnya jumlah yang mesti diberikan untuk kompensasi itu berkurang menjadi $600.000 atau sekitaran 9 miliar rupiah.
rupiah. Lalu pada bulan Februari tahun 2019, Adam mengajukan peninjauan kembali dan hasilnya adalah hakim memutuskan untuk membatalkan vonisnya Adam dan dia pun tidak dinyatakan bersalah. Sampai sekarang, apa yang sebenarnya terjadi kepada Rebecca masih menjadi misteri yang belum terungkap. So, itu tadi adalah kisah nyata mengerikan dari internet. Gue mau terima kasih banget buat lo semua yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, terutama juga kepada member dari Anti Halo Halo Club. Yang mau ikutan join membership Anti Halo Halo Club, klik aja tombol join di bawah ini atau link yang ada di deskripsi. Kalau sekiranya lo masih butuh asupan video horor, lo bisa kunjungin video yang ada di sebelah kanan ini atau channel Ewing XP di mana gue bakalan live streaming hampir setiap hari. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.